Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya muliakan, marilah sama-sama kita dengarkan gambaran umum kesenian Didong Gayo Aceh Tengah. Kesenian Didong ini merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu seni sastra, seni suara, dan seni tari. Ketiga unsur ini sama pentingnya dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kesenian ini merupakan seni bertanding antara dua kelompok ulu atau grup yang masing-masing terdiri dari 30-an aktor dengan usia yang relatif muda. Masing-masing kelompok itu berasal dari satu klan atau kampung atau satu komuniti tertentu. Pagelaran Didong biasanya diadakan pada malam hari selama satu malam suntuk. Masing-masing mendapat giliran selama setengah jam. Pertandingan besar biasanya diamati pula dan dinilai oleh sejumlah juri. Para penonton biasanya terdiri dari kaum pria dan wanita, tua dan muda. Anggota setiap kelompok tadi dapat dibagi menjadi dua kategori penting yang terdiri dari Ceh sebagai penyair sekaligus biduan dan pengiring atau penunung atau penyurak. Di dalam satu kelompok jumlah Ceh bervariasi antara 2 sampai 6 orang. Ada yang tampil berduet atau trio. Salah seorang di antara Ceh itu memiliki kemampuan yang lebih dalam hal kemerduan suaranya. Dia mencipta lirik dan lagu, serta mengatur strategi menghadapi lawan tanding. Tokoh semacam ini disebut Ceh utama, kalau bahasa gayunya Ceh kul. Pengiring berperan mengikuti irama lagu dengan gerak-gerak yang kompak serta serasi, dan mengiringi bersama-sama refren lagu yang dibawakan oleh Ceh. Lebih dari itu, dengan gerak-gerak tari, pengiring turut membangkitkan semangat grupnya. Anggota kelompok itu duduk bersila dalam posisi melingkar di atas panggung yang tingginya sekitar setengah meter di atas tanah. Para penonton berada di sekeliling panggung itu. Para hadirin yang saya muliakan, kesenian Didong tahun 1940-an sampai 1960-an telah melahirkan Ceh-Ceh yang terkemuka dengan karya-karya yang sangat berharga. Tokoh-tokoh itu adalah Ceh Muhammad Lakiki dari Kutelintang, Ceh Saleh Gobal dari Kung, Ceh Toet dari Gelelungi, Ceh Ecek Bahim dari Bebesen, Ceh Semaun dari Bebesen, Ceh Damha dari Lelabu, Ceh Banta dari Bernung, Ceh Daman dari Kebayakan, Ceh Ecek, Ceh Hucak Adam dari Bebesen, Ceh Ishak Ali dari Toeren, Gecik Mongal dari Mongal. Karya-karya mereka dan masih banyak jumlah nama lagi. Karya-karya mereka, baik lagu dan liriknya, sampai saat ini dibawakan oleh generasi muda sekarang. Seni suara. Salah satu modal utama dalam seni Didong tentu suara yang indah, yang memang sudah merupakan karunia Tuhan bagi seorang Ceh. Namun suara indah atau merdu saja tidaklah cukup kalau ia tidak bisa mencipta lagu sendiri. Lagu ciptaan seorang Ceh akhirnya menjadi milik dan kebanggaan grupnya. Tampaknya setiap Ceh melahirkan lagu-lagu dengan ciri khas tersendiri. Ini juga berarti berbeda dengan ciri lagu dari Ceh grup lain. Selain daripada itu, siapapun yang menamakan dirinya Ceh harus berpegang pada suatu norma-norma bahwa dalam Didong seharusnya berwarna gayo. Dengan kata lain, lagu yang berkepribadian gayo. Bagaimana sifat atau wujud lagu-lagu semacam itu? Yakni paling tidak apa yang disebut tuk, guk, gelduk, sarik, jangin, denang. Tepok,
Satu atau dua orang tepuk dengan tangan, namanya tukang peningkah. Yang lainnya tepuk dengan bantal. Ada tepuk satu, ada tepuk dua, ada tepuk tiga dan empat, ada enam, ada tepuk runcang, tergantung lagunya. Kemudian sintak, ini yang dikatakan lagu. Sekaligus kita buat judul lagu, lalu kita membuat lagu apakah dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, atau ngengum-ngengum. Sambil kita mencari lagu, kita buat lirik atau kata-katanya. Dan seluruh ceh itu tidak sama membuat sintak atau lagu. Kadang-kadang lagunya dulu, baru kata-katanya. Kadang-kadang kata-katanya dulu, baru sintaknya atau lagunya. Misalnya, ada melintas kupu-kupu di depan kita, lalu dengan imajinasi seorang ceh, kalang memang terbang berdesu, kusi dia kau temerbang, kalang memang itu sudah masuk di dalamnya ada tuk, guk, gelduk, saring, jangin, denang. Keenam poin ini dimasukkan ke dalam satu judul lagu ditambah lirik atau kata-katanya, maka lagu tersebut atau lirik tersebut sampai akhir hayat tidak akan luntur. Bahasa gayunya galak patini cuma. Tuk, guk, gelduk, sarik, jangin, denang. Dapatnya tuk adanya di depan rumah, guk di samping rumah, gelduk di dalam rumah, sarik i pematang, jangin diserami, denang sambil berjalan. Saya berikan contoh guk, saya ambil dari karya Ceh Saligobal. Ipajar sobo laing nia bang, mu binar terang, manu bernyanyi, manu cicit tuan karik deruatan kayu, hiranting si rubu terbang bersene mano. Itu sudah termasuk guk. Cabang berserit tahu putih talu, sembilang sebuku lapangat ni mana sene hatani beringin hawin rudang mutangke perungu joga kunana perugu nomeko mano penggerla jaga mana. Para hadirin yang saya muliakan, satu lagi saya ambil contoh dari Ceh Surya Winar Bujang. Jarak kilan tapi langkah si kuraya bango ujung dunia kusihan mimuna kuati bangi kuati gulung ni ke kira kusihan dia sawah lepas ni amusnya jirimi kumina taring mi kesuma hilang hijau hibalut di perda hasad gera berguna si setia gera rati kekpe
Kecep ni mata alam singa pejem hitam, unang tengah meleng yuan gelepana. Osop ni sipet kin bene ni regam hitam, hengel dia dalam kin kias ni kata ngerela. Yeah, 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 yeah. Oh, jarak hilen tepi, reris ni supu ngetaring terulang, kite petupang leposi ngeremo. Reris ni supu ngetaring terulang, kite petupang leposi ngeremo. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian tuk contohnya, saya ambil contoh dari Ceh Ucak atau Ceh Sumaun bebesen. Hitam itu tuk. Atau tanah gayo tumi mau mukemuken yuanu tan surakano. Itu tuk. Kemudian denang mulintas amuni langit, o sengit matamu manang, munculas gaemu malit, mu belit telasamu bentang sayang. Nu metugas tukang peluit, masa rumpit santirku kerlang, ngetugas kin prajurit, kena kisungkit panglima perang sayang. Ale abang, ale abang, dadi yang bang sobo kita. Ale abang, dadi yang bang sobo kita. Kemudian sarik saya ambil dari Ceh Mahlil dan saya sendiri. Waina ini ngegae aku, wama ini baru mudamu. Para hadirin, dapat saya tambahkan kata-kata atau lirik. Ada lirik Musafat Tujung, ada lirik selang-seling, ada lirik campur-campur gere musasapat. Kata-kata Musafat Tujung saya ambil contohnya dari Ceh Kecik Mongal dan Ceh Abdul Latif dari Kabinet Bebesen. Mulai tetuit keras diserompit, hatinku pekekit, bingit bang abang, mamang kedengku langkangan, biarwan niuranku todongan baju. Itaos teganing inaskin suling, ari gere asing, tanaring nurang gayo, ujung nilapu arasi murino ukir berleladu.
ke musimmu nepung mujang gerlak jingkiojong asal surakmu kepung pacangkung si munayak igegerak hatimu tetir atin temasirkin lepat bertunu umah atas asapmu kepung kuyu keras bau niolong lagu mempas kona kueong termenung si garamu ibi iserami bebujang pebening opo masam jaing santiran ku pintu oh kabinet ini ngekomplet morom bersatu oh kabinet ini ngekomplet morom bersatu. Para hadirin yang saya muliakan. Kemudian kata-kata nibelesen atau teponem atau penebum. Contohnya secara umum tidak kasar, ini termasuk lirik selang-seling. Saya contoh dari saya sendiri. Sara karangan mulariaku opo baju lembanku dapat asal teku segar kita mudamu kue ngondi dangmu ngejatuh semangat ni sumur rara sengari Cina kesupu seru lagarane ku semat ike murip ilan aceh sedang ike aceh muda pasti mularat ku sikat tiga iga ku sikat tiga iga bewene ku sikat. Para hadirin yang saya muliakan, nada-nada semacam ini tampaknya berakar dari seni meratap yang disebut sebuku. Lagu dengan mewarna gayo itu sendiri berarti tidak mengambil alih irama-irama luar seperti Melayu, Arab, India. Akhir-akhir ini apa yang disebut irama dangdut, meskipun dalam kenyataannya sukar dihindari. Biasanya dalam setiap pertandingan satu pihak menyimak lagu-lagu kelompok lawannya. Apakah lagu hasil bajakan atau plagiat? Kalau hal itu terjadi, maka pihak tersebut akan mengkritik atau menyindir lawannya yang bisa menjatuhkan harga dirinya di hadapan penonton dan juri tadi. Jadi Ceh harus disiplin dan diperlukan bukan hanya menghindari kritik, tetapi untuk mengangkat harkat pribadi Ceh, grup dan kampungnya. Berbuat menyimpang seperti itu mencemarkan, menjatuhkan atau harga diri. Bahasa gayo gerem kemel artinya tidak tahu malu. Mencipta lagu dengan ciri sendiri dan berwarna gayo tentunya diperlukan kreativitas yang tinggi, tekun dan kerja keras. Seorang Ceh harus produktif pula. Penonton dan dalam pertandingan itu sendiri menuntut selalu hadirnya lagu-lagu baru setiap malam, memerlukan tersedianya 30-an lagu yang sudah sering dikumandangkan terasa basi di telinga penonton dan juri serta akan dilecehkan oleh pihak lawan. Semakin banyak dapat menyajikan lagu baru yang berwarna gayo, tentu semakin tinggi harkat seorang Ceh beserta grupnya. Kemudian seni sastra, sebuah lagu menjadi sarana untuk mengantarkan bait-bait lirik tertentu. Sebuah lagu menuntut susunan kata dengan tata bunyi yang khusus pula. Susunan untuk satu lagu belum tentu cocok itu untuk lagu lain. Dan dengan demikian dituntut kemahiran dan kecermatan mencari bunyi-bunyi yang tepat dan indah. Lirik yang bermutu
Namun semua itu harus serasi dengan tema yang dipilih. Tema yang bermakna dalam, tajam, menusuk sasaran telinga lawan tanding, dan memukau atau menggelitik penonton. Untuk hal tersebut di atas diperlukan pemilihan dan penguasaan kosakata. Selanjutnya, Ceh merakit kata dalam aneka ragam bunyi menjadi simbol yang terasa ramah, tajam, menuding, atau lembut meluluhkan rasa. Hasil rakitan ini semua, apapun isi dan maknanya, harus bisa disebut sebagai lirik-lirik yang halus. Halus artinya, bagaimanapun sakitnya cacian yang dilontarkan satu pihak kepada lawan, maka pihak yang dicaci pasti menerimanya dengan senyum. Karena lirik itu memang halus. Lirik inilah yang bisa disebut lirik yang bermutu. Ratusan atau ribuan bait lirik yang didendangkan pada satu malam pertandingan, sebagian memang telah disiapkan sebelumnya. Akan tetapi ada lirik-lirik yang memang harus diciptakan di tengah-tengah arena itu sendiri. Lirik spontan semacam ini memang harus bisa diciptakan untuk menangkis serangan lawan yang tidak bisa diperhitungkan sebelumnya. Untuk ini kami dapat menyebutkan sebagai kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Ceh. Dalam didong masa terakhir ini, para Ceh mencari keunggulan dengan keleluasaan cakrawala pengetahuan tentang lingkungan sosial yang baru, tentang dunia luar. Akan tetapi saya melihat adanya kemerosotan dalam karya-karya mereka. Hal ini karena mereka sudah semakin tidak banyak lagi menggali nilai-nilai sosialnya, serta norma-norma apa yang harus mereka ketahui untuk dapat menjadi seorang Ceh yang baik. Saya menyatakan bahwa azas dari kesenian didong adalah seperti yang tersirat dalam peribahasa Gayo, idung bertetunung, adi bermemulu. Artinya berlomba-lomba untuk menyajikan yang terbaik dan yang bermanfaat. Kalau akhir-akhir ini ternyata semakin melemahnya mutu dari hasil karya seni didong, itu bersamaan dengan melemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai, norma-norma yang pernah dimiliki sebelumnya. Hal ini terjadi oleh berbagai faktor perekonomian, sosial budaya, dan pergeseran waktu dan masuknya budaya-budaya dari luar daerah Gayo. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.